Selamat pagi Mbak Nisa, inilah final project Algoproc Putri. Jadi kami memilih topik Bank Manajemen Sistem yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Florencia Irena, 2 teman saya, James Wijaya, dan Nathanael Stephen Setiawan. Berikut program kami. Halo, nama saya Nathanael Stephen Setiawan dan sekarang saya akan menjelaskan kodenya. Pertama, kita include dulu library apa yang kita butuhkan. Di sini saya include stdio.h itu untuk input dan output. Di sini ada stdlib itu untuk file processing. Kita juga include string.h untuk string seperti strcpy atau strcmp. Dan di sini juga saya include time.h yaitu untuk mengambil waktu sekarang. Di sini juga saya define CLS yaitu untuk membersihkan konsol atau terminal. Nah, setelah itu kita definisikan atau deklarasikan struct. Jadi struct ini adalah untuk menyimpan data-data user setelah login. Di sini juga ada variabel canLogin itu untuk menentukan apakah user berhasil login atau tidak. Dan di sini juga kita definisikan function-function yang akan kita pakai. Setelah itu kita mulai dari in main-nya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu si variabel-variabelnya, dan ini juga kita inisialisasikan value dari struct-nya, user ID min 1, dan ini juga kita kosongkan dulu semua stringnya, dan user balance-nya juga 0. Lalu di sini pertama ada function yang bernama welcome. Jadi, nah ini function ini pertama kita hapus dulu atau bersihkan dulu si konsol atau terminalnya, lalu kita print hello welcome to Bank Management System, dan juga di sini ada pertanyaan apakah telah memiliki akun atau belum. Lalu di sini kita ambil input usernya, apakah Y atau N atau yang lainnya. Kalau user menjawab Y, kita panggil function login. Nah, function login ini kita mulai pertama dari membersihkan dulu si konsol atau terminalnya. Setelah itu deklarasikan variabel seperti biasa. Dan di sini kita ambil user inputnya. Setelah itu kita open file yang dibutuhkan, ada account file dan juga total account. Di sini kita scan angka yang ada di total account, yaitu angka yang berfungsi untuk menunjukkan ada berapa banyak user di account file ini. Setelah itu ada for loop. For loop ini berfungsi untuk mencari user. Nah, di scan F ini kita cari usernya, dan di sini ada if. Jadi if ini berfungsi untuk mengecek apakah data yang telah user input tadi di sini apakah sama dengan yang ada di account file ini. Jika sama, ini kita akan set si canLoginnya menjadi 1, jadi user bisa login artinya. Dan juga ini kita masukkan data-datanya ke dalam struct yang telah kita bikin tadi. Setelah itu
break. Jadi kita keluar dari for loop-nya, lalu kita close filenya. Lalu di sini akan looping terus, dan jika tidak ketemu berarti nggak akan ada can login sama dengan 1. Nah, di sini kita udah definisikan can loginnya sama dengan 0. Berarti kalau tidak ketemu atau tidak ada user yang sama dengan yang di input user, berarti can loginnya masih 0. Kalau can loginnya 0, kita print failed to login. Terus user harus enter untuk melanjutkan. Nah, ini go to start. Berarti jika gagal untuk login, user akan kembali ke start, label start ini di sini. Jadi user harus memasukkan lagi apakah punya akun atau tidak. Kalau user menjawab tidak atau N ini, maka akan dijalankan function create account. Nah, di create account ini seperti biasa kita hapus dulu konsol atau terminalnya, lalu kita deklarasikan variabel-variabelnya. Setelah itu di sini ada function, ada kode untuk mengambil waktu sekarang, local time. Ini untuk set creation date-nya. Lalu di sini kita open account file. Di sininya A plus tipenya. Lalu di sini ada last ID, dan kita open juga, lalu di scan untuk tahu ID terakhirnya itu berapa. Setelah itu kita open lagi, last ID-nya ditambah karena kita akan membuat user baru. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam filenya, lalu di close. Nah, di sini adalah kita meminta input user. Jadi dari sini sampai sini. Ini kita minta input user. Dalam input user ini diminta ID, ada nama, password, phone number. Untuk creation date ini kita otomatis, karena setelah kita definisikan di sini, jadi tidak perlu user input. Dan di sini juga ada initial saving sum. Lalu kita print ini account telah berhasil dibuat, dan kita harus ingat juga ID, nama, dan password untuk login. Setelah itu user harus enter untuk continue. Setelah itu kita tutup filenya, dan di sini kita bikin kode lagi untuk open total account, file total account. Lalu kita scan berapa total user sebelumnya, lalu kita masukkan ke dalam variabel total. Lalu kita buka lagi total account-nya, kita tambah totalnya berapa, lalu kita masukin lagi ke si file total account-nya, karena user ini bertambah 1 totalnya ya, karena kita membuat account. Nah, setelah user membuat account, akan kembali lagi ke awal, go to start, di mana itu akan ditanya apakah punya account atau tidak. Berarti saat di sini kita jawab yes, karena tadi telah kita buat account-nya. Selain dari Y atau N,
dia akan balik lagi ke start. Jadi ditanya lagi apakah sudah punya account atau belum di sini. Nah, kalau yang tadi, kalau can loginnya jadi 1, berarti kita kan berhasil login. Saya Florencia Irena, jadi kita bakal masuk ke looping ya, while looping. Jadi selama user nggak masukin nomor 6, itu programnya bakal jalan terus gitu. Kalau misalnya dia masukin nomor 6, itu programnya bakal berhenti dan akan keluar thank you for using this program gitu. Nah, jadi apa sih yang terjadi di dual looping ini? Jadi yang pertama, program ini bakal nampilin show option. Kita kalau void show option, nah jadi ini ada clear screen dulu biar bersih, habis itu bakal muncul nih fitur-fitur yang bisa mereka pilih gitu. Jadi ada 1-6, bisa dipilih user. Nah nanti di scan di sini, jadi nomor berapa yang user masukin dari 1-6. Terus kalau misalnya 1, itu bakal ke deposit gitu ya. Jadi deposit tuh kayak nabung gitu kan. Nah jadi ini deposit. Jadi kita bakal start deposit, terus nanti kita bakal declare ini semua. Ini filenya juga ada 3. Kalau read itu buat baca aja, tapi kalau yang A itu buat nambahin gitu. Nah, kita clear screen, terus print deposit, print total balance dari struct user balance. Nah, terus dia bakal nampilin print amount of deposit minimal 100.000 gitu ya. Jadi user diminta buat masukin duit minimal 100.000. Nanti bakal di scan, kalau misalnya kurang dari 100.000, dia bakal keluar enter minimum of 100.000 gitu ya. Terus continue, nanti dia bakal ulang lagi ke start deposit dan bakal nanya lagi gitu. Mau depositnya mau berapa gitu. Terus kalau misalnya dia depositnya 100.000 atau lebih dari 100.000, dia bakal nyari usernya di sini. Ini nge-looping sebanyak total account, jadi dia bakal nyari user yang dia mau tambahin gitu duitnya, yang nabung tadi. Yang nabung tadi itu siapa sih orangnya gitu. Jadi dia bakal cari di account file. Terus nanti kalau misalnya user ID-nya sama user ID sama account ID sama, terus username sama account name sama, user password sama account passwordnya sama, nanti bakal user balance-nya itu deposit tambahin user balance yang sebelumnya. Nanti account balance-nya juga bakal tambahin sama yang deposit gitu. Nah, terus nanti bakal di print di temp file, jadi tempat sementara dulu, ID, nama, password, sampai balance-nya itu berapa gitu. Nanti udah gitu dia bakal nge-print total balance gitu yang sekarang gitu. Setelah mereka nabung itu berapa gitu duitnya, user balance. Nah, terus udah gitu dia bakal close file, semua file yang dia pakai. Terus dia bakal hapus account file, terus nanti diganti sama terus temp file yang ini tadi itu bakal diganti sama diganti jadi account file gitu. Jadi diperbarui gitu. Oke, kalau misalnya user masukin nomor 2, itu bakal masuk ke withdraw. Jadi withdraw ini kebalikan dari deposit gitu ya. Kalau deposit itu nabung, kalau withdraw ini dia kayak narik duit gitu. Jadi kita start withdraw, terus sama declare dulu, abis itu kita clear screen, terus print withdraw, terus udah gitu total balance-nya berapa di print. Nah, terus dia nge-print
print amount of withdraw. Jadi maksimal buat narik duit itu 5 juta ya. Kayak bank-bank biasanya. Terus dia bakal nge-scan berapa yang dia mau tarik gitu. Nah, terus nanti dia bakal masuk ke pengecekan gitu. User balance-nya itu dikurangin sama withdraw. Jadi kalau user balance dikurang withdraw itu masih kalau misalnya lebih kecil dari 0 gitu. Jadi kalau misalnya gini simpelnya itu kalau misalnya uangnya 5.000 dia nggak bakal bisa narik duit 10.000 gitu. Jadi dia bakal ngecek gitu ya, apakah duitnya ini mencukupi apa enggak nih saldonya gitu. Nah kalau misalnya nggak mencukupi, dia bakal bilang nih, aduh duitnya nggak cukup nih, sorry not enough balance. Terus press enter to continue, dia bakal start withdraw lagi. Jadi dia bakal ulang lagi dari sini. Terus dia bakal ngeprint lagi duitnya berapa yang mau diambil. Terus kalau misalnya withdrawnya itu lebih dari 5 juta gitu ya, lebih dari 5 juta, nah dia bakal bilang lagi nih kalau gak bisa kalau misalnya mau narik lebih dari 5 juta walaupun uang mereka lebih dari 5 juta gitu. Jadi kalau mau 5 juta, jadi press enter to continue, dia bakal nge-start lagi, start withdraw lagi. Terus kemudian dia bakal kalau misalnya duitnya itu mencukupi dan dia nariknya itu nggak lebih dari 5 juta, itu dia bakal nyari usernya kayak yang sebelumnya, kayak yang di withdraw tadi dia bakal nyari kayak yang di deposit ya, dia bakal nyari usernya gitu. Jadi dia cari di account file, terus nanti kalau misalnya dia cocok-cocokin gitu ID-nya, name-nya, sama password-nya. Kalau misalnya sama, dia user balance-nya itu jadi user balance dikurang sama withdraw gitu. Jadi duit yang sebelumnya itu dikurangin sama uang yang dia tarik gitu. Nah terus ini account balance-nya juga sama bakal dikurangin sama withdraw yang mereka tarik. Terus dia print ke temp file, jadi ID, name, segala macam sampai balance itu di print ke dalam temp file. Nah terus nanti dia bakal ngeprint total balance yang sekarang itu berapa gitu yang udah dikurangin sama withdraw tadi. Terus continue, dia bakal close account file, temp file, sama total account. Terus dia bakal nge-remove account file. Nah, terus dia bakal nge-rename yang temp file tadi jadi account file. Jadi intinya mah account file yang sebelumnya itu dihapus, terus temp file yang tadi itu diganti namanya jadi account file gitu. Oke, jadi seperti itu. Akan lanjut ke yang berikutnya. Ya, halo, saya James dan sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian selanjutnya mulai dari case 3 ini untuk account info. Nah, untuk account info kalau saya scroll ke bawah sini lagi, mana ya? Nah, print account info. Nah, dimulai dari sini. Nah, program yang kami buat akan mencoba memprint account info yang maksudnya tuh kita menampilkan informasi account kita di aplikasi bank ini. Sebagai contoh ini untuk nama James, password apa, nomor HP apa, tanggal dibuatnya apa, saldo, dan selanjutnya. Dan untuk bagian selanjutnya close account, kita jika ingin menutup
akun bank kita akan gimana ini jadinya? Program ini akan menghilangkan segala data yang ada di file account dengan cara satu, ini di sini sudah dijelaskan, satu, looping sebanyak angka yang ada di total account. Jika ID yang ada di structure sama dengan ID yang di-scan di acc_file, yaitu file account, data user tidak akan dimasukkan ke dalam file temporer. Jika ID tidak sama, data user akan dimasukkan kepada file temporer itu. Dan setelah beres di looping, angka yang ada di total dikurangi 1, dan selanjutnya file original akan dihapus dan temp file akan di-rename menjadi acc_file. Ya, jadi singkat cerita, dengan program yang kita punya ini, si data akun kita di bank yang kita punya pada awal itu kita hilangkan dengan cara looping, dan ini dikurangi 1 angka di situ ya. Dan untuk logout semudah ini, user akan logout dan kembali ke awal, yaitu pertanyaan yang pertama di mana pengguna akan ditanya sudah memiliki account atau belum. Di sini seperti yang di sini, logout, thank you for using this program, press enter to continue, dan balik lagi ke yang pertama ini di mana ini? Mana? Di sini user akan ditanya apakah mereka telah memiliki account atau belum dengan memasukkan karakter Y atau N, Y atau N. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan programnya. Sebentar. Ya, ini. Do you have an account? Saya jawab belum. Create new account, ID, -1, name. Password. Saya contohi yang bisa aja lah ya. Untuk nomor telepon saya pakai creation date itu initial saving sum, ini tabungan awal. Kasih 10 juta. Do you have an account? Kita dibalik lagi ke awal. Yes. Login, ID. ID itu tadi. Untuk fitur-fitur ini saya coba deposit minimal 100.000, saya kasih 250. Untuk withdrawal, untuk penarikan saya coba lagi dengan jumlah yang sama.
udahlah. Tapi itu udah berkurang. Print account info, ya seperti itu. Close account, kita delete accountnya dan balik lagi logout, kurang lebih sama kita balik lagi ke halaman yang awal ini, dan exit akan menutup programnya. Sekian dari program ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.